program kerja terencana program KPMKJP yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian saya juga sebagai kader pendata kemarin PK21 itu mau bertanya apakah hasil rekap yang sudah selesai kemarin itu bisa diminta untuk desa-desa sehingga untuk bisa dijadikan untuk acuan pendataan KUS ber-KB untuk tahun-tahun ke depan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan seperti itu. Dan tapi banget di tatanan kita ini sudah rutin diadakan bimbingan perkawinan, karena kalau ditelusur dari dulunya itu stunting memang penyebabnya mulai dari awal, bahkan dari mempersiapkan calon pengantin itu sendiri. Sehingga kalau dari KIA ada bimbingan perkawinan, kalau dari puskesmas dinas kesehatan itu sudah mulai dari remaja putri. Jadi remaja putri, anak SD kelas 6, SMP, SMA itu rutin mendapatkan tablet tambah darah, itu dalam rangka mempersiapkan ibu yang nantinya jika dia hamil itu tidak mengalami KEK, anemia, sehingga bisa mengurangi angka stunting ini. Kemudian nanti sebelum ke pernikahannya juga dengan screening kesehatan, misalnya nanti ada penyakit-penyakit yang kronis atau yang mengarah nanti akan berdampak pada stunting atau bayi lahir rendah seperti itu, nanti akan kita terapi terlebih dahulu. Kemudian nanti di bimbingan perkawinannya itu mulai dari kesehatan reproduksi baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan, kemudian sampai memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan pasangan tersebut apa, bagaimana cara mengatur kehamilan, itu sudah kita sampaikan pada saat bimbingan perkawinan tersebut. Kemudian tadi peran posyandu juga, ya peran posyandu memang sangat penting baik untuk tadi meningkatkan capaian peserta KB baru yang dirasakan oleh ini baru 14,9%, jadi masih jauh, sangat jauh dari yang diharapkan. Itu kami rasa selain dengan apa yang telah kita lakukan selama ini dengan edukasi dan sebagainya, itu pengoptimalan posyandu ini masih menjadi PR kita bersama, karena selama ini posyandu itu seolah-olah hanya milik yang posyandu itu sendiri dan kesehatan seperti itu, sehingga kadang-kadang bahkan dengan berbagai kegiatan yang di puskesmas itu kadang-kadang posyandu itu tidak semuanya bisa dihadiri oleh petugas dari puskesmas, sehingga itu membuat peserta yang datang ke posyandu itu agak melulu. Nah, mereka sepertinya perlu dengan dukungan lintas, jadi tidak harus puskesmas yang datang itu untuk memberikan edukasi ini. Dan kalau kita turun langsung ke posyandu itu kondisinya memang jauh dari yang kita harapkan, karena mulai dari SDM-nya itu perlu untuk update ilmu, kemudian sarana prasarananya yang untuk peragaan, untuk referensi itu masih sangat kurang, bahkan alat timbangnya pun masih konvensional, jadi masih yang lama, dan itu dari berbagai posyandu yang kami kunjungi itu belum ada tim lipat ini yang sudah dikalibrasi. Jadi dengan tidak adanya kalibrasi ini, kami rasa juga berpengaruh pada tadi kevalitan dari data yang disajikan, apalagi kalau itu yang mengukur misalnya hanya kader yang bertugas di situ seperti itu, karena sehingga
di Kapanewon Lipar ini ada beberapa titik itu yang angka gizi buruknya, angka stuntingnya itu tinggi. Itu setelah di cross check ada yang memang benar-benar stunting, ada yang karena cara pengukurannya yang salah atau alatnya itu yang sudah tidak layak untuk pakai seperti itu, sehingga perlu update knowledge dan sarana prasarananya tadi. Kemudian untuk vaksinasi ya, tadi untuk vaksinasi sudah sedikit disinggung, kami mewakili dari Puskesmas mengaturkan banyak terima kasih dari BKKBN yang telah memfasilitasi, karena untuk bulan-bulan ini memang terjadwal itu kebanyakan dosis 2, sedangkan permintaan masyarakat untuk dosis 1 di Kapanewon Lipar ini cukup tinggi, sehingga kami mengaturkan terima kasih telah difasilitasi, bahkan peminatnya kemarin sampai di stop sebelum jauh dari sebelum yang ditargetkan. Jadi targetnya 200 sudah mencapai 300 ini peminatnya, dan hari ini sudah kita ambil untuk logistiknya. Kemudian untuk penjadwalan juga terima kasih dari pemerintah desa, kemarin undangan pagi ini sudah beredar, satu kelurahan 1 jam, jadi asumsinya 1 jam itu 100 sasaran, mudah-mudahan bisa hadir tepat waktu. Dan sebenarnya masih melebihi, peminatnya masih melebihi, cuma logistiknya yang bisa diterimakan baru sedemikian itu. Mudah-mudahan ke depan nanti ada dari inisiator lain ataupun dari dinas kesehatan sendiri untuk mempercepat tadi capaian vaksinasi agar 70% targetnya itu segera tercapai, karena kalau 70% ini belum tercapai tadi berdampak pada kegiatan-kegiatan edukasi dan posyandu tatap muka dan sebagainya yang belum bisa dilaksanakan. Seperti itu, mudah-mudahan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berarti tanggapan dari Puskesmas Lipar 1 ya. Sepertinya masih ada satu lagi tanggapan yang akan disampaikan oleh peserta. Monggo dari untuk mohon maaf menanggapi paparan saya hanya menyampaikan karena tadi ada sedikit juga disampaikan tentang stunting. Sebenarnya ini adalah suatu program yang sangat erat dan bisa berhubungan dengan KUA, karena KUA sendiri mempunyai program untuk bimbingan perkawinan. Jadi setiap calon manten dan manten yang sudah ada, kita periodik mengadakan bimbingan perkawinan. Maka dalam bimbingan perkawinan itu kita bisa masukkan dengan suatu program cegah dini stunting melalui bimbingan perkawinan. Karena di dalam bimbingan perkawinan itu nanti yang sudah berjalan, biasanya kita bekerja sama dengan Puskesmas dalam hal kesehatan reproduksi, terus dengan BKKBN dalam hal menuju keluarga sakinah, atau dalam artian bahwa memang tujuan perkawinan yang diselenggarakan adalah supaya ada yang terjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau kita kenal dengan ketahanan keluarga. Jadi keluarga itu supaya punya ketahanan yang mantap, maka diadakanlah bimbingan perkawinan. Nah, berkaitan dengan stunting tadi, karena ini diawali dari pernikahan, maka KUA juga bisa mengharapkan bahwa untuk mencegah dari stuntingan. Karena kalau menurut KUA, kalau stunting dalam arti umum kan keluarga lemah, begitu ya. Keluarga dalam arti apa, ada ketidakbaikan dari anak bayi karena stunting gitu maksudnya. Tetapi kalau untuk ini bisa kita kembangkan, karena stunting dari ukuran keagamaan itu adalah kondisi atau generasi yang lemah, dalam artian
lemah fisik, lemah psikis, bahkan lemah secara ekonomi dan sosial. Jadi stunting dalam hal sini yang untuk kalau kita kerjasama cegah dini stunting itu adalah lemah dalam hal itu. Jadi tidak hanya lemah secara fisik, tetapi psikis, ekonomi dan sosial. Karena inilah yang diharapkan dari kantor urusan agama, keluarga baru, keluarga yang ada itu memang di dalam ayat Al-Quran sudah ada jelas mengatakan bahwa wal yakhsalladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan bi'afan. Hendaklah kamu takut meninggalkan dari generasi yang akan datang keluarga yang lemah. Ini insya Allah barangkali kerjasama antara Puskesmas, KUA dan BKKBN yang bisa kita sampaikan. Dan yang berikutnya untuk selama ini alhamdulillah antara KUA karena kami masing-masing juga punya penyuluh, alhamdulillah bisa bekerja sama dan dalam mungkin gangga bencana ini mudah-mudahan nanti kita justru malah bisa saling dukung-mendukung, bahu membahu dan sebagainya. Ada mawon yang sakit saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.